Anda menyaksikan Sedang Viral bersama saya Gracia Ben. Teman-teman Liputan 6, Panitia Kerja atau Panja, Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau RUU Polri, mulai membahas daftar inventarisasi masalah atau DIM bersama dengan pemerintah yang hari ini juga kita sedang menunggu bagaimana hasil dari ketok palunya di hari ini. Ada sejumlah poin yang disorot dan sempat memunculkan pro dan kontra. Salah satunya mengatur perpanjangan usia pensiun anggota Polri dari 58 tahun menjadi 60 tahun hingga 63 tahun untuk jabatan-jabatan tertentu. Ada juga sejumlah isu lain yang menarik untuk kita bahas hari ini. Sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Bambang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Selamat siang, Gracia. Baik, Pak, kita langsung saja sambil kita menunggu bagaimana hasil dari ketok palu hari ini, apa yang bisa kita amati dari sejumlah poin-poin di RUU Polri ini, Pak? Saya melihat secara keseluruhan bahwa revisi Undang-Undang Polri ini eh, jauh dari upaya untuk membangun kepolisian yang demokratis ya. Alih-alih untuk membangun kepolisian yang lebih demokratis, yang lebih civil oriented atau public oriented, eh, revisi undang-undang ini malah berbalik arah, eh, lebih pada eh, me- menambah kewenangan Polri dan lebih didominasi pada upaya eh, memperkuat politik kekuasaan masuk ke dalam tubuh Polri. Kita lihat beberapa pasal yang direvisi, diantaranya terkait dengan penempatan personil di luar struktur, kemudian juga penambahan usia pensiun. eh Demikian juga terkait dengan pemilihan Kapolri Mhm. maupun juga dengan eh, struktur Kompolnas. Saya melihat ini semua hanya sekedar apa ya eh, sebuah konsensus saja untuk mengalihkan perhatian masyarakat, perhatian masyarakat yang beberapa waktu lalu mendorong untuk perbaikan-perbaikan institusi Polri. Alih-alih melakukan perbaikan yang lebih substansial, ini malah mengarah pada kepentingan dominasi kekuasaan maupun kepentingan institusi Polri sendiri, jauh dari kepentingan publik seperti itu, Asia. Oke, baik. Ada sejumlah isu tadi yang memang sempat kita singgung ya Pak. Salah satunya penempatan personil di luar struktur kepolisian. Ini memang juga sempat ramai kita dengar di media sosial yang baru-baru ini juga dikomentari oleh Menteri HAM, Bapak Natalius Pigai. Anda melihat bagaimana sebenarnya struktur kepolisian ketika masuk ke dalam jabatan sipil yang masih terus kita lihat dengungnya di sosial media ini Pak ditolak oleh warga. Ya, satu ini lebih pada kepentingan tadi yang saya sudah sampaikan di awal. Ini adalah kepentingan Iya. kekuasaan dan kepentingan Polri sendiri yang sampai saat ini tidak berhasil melakukan perbaikan manajemen sumber daya manusia. Dengan penempatan di luar struktur, sementara tugas kepolisian ini sebagai penegak hukum, tentu di situ ada potensi untuk munculnya konflik kepentingan. Eh, Munculnya konflik kepentingan ini tampak sekali di beberapa hari terakhir ini, terkait dengan penangkapan mantan petinggi Polri juga yang menjadi salah satu pimpinan di BGN. Mhm. Irjen Purnawirawan Soni Sanjaya seperti itu. Eh, Hal-hal seperti itulah yang tampak dan dirasakan oleh masyarakat ketika Polri berada di luar struktur. Konflik kepentingannya muncul, dan penegakan hukum tidak bisa profesional dan independen seperti itu. Mengapa itu pasal terkait dengan penempatan di luar struktur tadi eh, apa eh, 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 dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Polri ini, ya saat tadi sudah saya sampaikan, ini adalah kepentingan kekuasaan sendiri, kepentingan politik kekuasaan untuk eh, menghegemoni
institusi kepolisian gitu loh. Institusi Iya. kepolisian dipengaruhi oleh politik kekuasaan sehingga sangat terikat dengan politik kekuasaan. Alih-alih sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, kepolisian ini adalah aparatur negara, bukan aparatur pemerintah gitu. Jadi sebagai aparatur negara, di mana negara ini terdiri dari wilayah, pemerintah dan masyarakat atau rakyat, ya kepolisian sebagai civil kepolisian ini adalah bagian dari civil society, jadi bagian dari masyarakat gitu, bukan bagian dari Mhm. pemerintah seperti itu. Makanya di draft yang sudah beredar, Mhm. eh, revisi undang-undang Polri ini mundur sejak awal di frase menimbang misalnya. Ini juga sudah sudah bergeser, yang semula lebih lebih dominan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, dalam perubahan tersebut malah lebih menekankan pada keamanan dan ketertiban masyarakat dan stabilitas negara. Persoalan politik stabilitas negara ini kan kepentingan pemerintah itu. Padahal dalam kepolisian modern yang mengacu Mhm. pada kepolisian demokratis, posisi kepolisian ini harus berada di tengah-tengah masyarakat gitu. Iya. Bukan di posisi pemerintah gitu loh. Implikasinya terkait dengan landasan tersebut, karena di situ juga muncul landasan perubahan ketiga ini juga mengacu pada perubahan sebelumnya yang berlandaskan dengan undang-undang Omnibus Law, Iya. Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya kepentingan-kepentingan stabilitas atau sekuritisasi ini akan ke depan akan semakin dominan seperti itu dibandingkan upaya untuk melindungi dan mengayomi Mhm. dan melayani masyarakat seperti itu. Oke, Pak, ini juga menarik tadi yang saya sempat singgung soal apa yang disampaikan oleh Menteri HAM, Pak Natalius Pigai, soal sipil juga bisa masuk ke Polri dong. Kalau misalkan Polri juga bisa menduduki sejumlah jabatan di luar dari institusinya. Ini menarik untuk kita singgung, Pak. Bagaimana kalau misalkan isu-isu tersebut kemudian meluas dan ditangkap oleh pemerintah dan juga DPR sebelum nanti, maksud saya setelah RUU Polri ini Ya, terkait dengan memungkinkan apa? wacana sipil masuk ke Mm-mm. struktur Polri ini Mm-mm. bukan wacana baru ya, karena Iya. ini sempat juga dibahas dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara gitu. Hanya saja Undang-Undang ASN ini kan lebih bersifat generalis gitu loh. Sehingga harus tetap merujuk pada Undang-Undang Polri. Dan kalau saya melihat memang ada beberapa bidang di organisasi Polri yang memang harusnya bisa dimasuki oleh sipil, tidak hanya harus diisi oleh eh, Polri sendiri. Misalnya terkait dengan manajemen SDM yang sampai sekarang juga tidak bisa berbenah ketika diisi oleh Polri sendiri, terkait dengan perencanaan anggaran, logistik, maupun perencanaan instrumen-instrumen yang lainnya, terkait dengan peraturan Kapolri atau peraturan Polri misalnya seperti itu harusnya melibatkan pihak-pihak yang lain. Sipil boleh masuk di sana, meskipun Mhm. kalau mengacu pada Undang-Undang 2 tahun 2002, secara normatif jabatan struktural itu eh, idealnya memang tetap harus apa memulai Diisi. pembinaan sejak awal, Mhm. sejak awal, dan merupakan jabatan-jabatan karir di kepolisian, misalnya Bisa. jabatan struktural Kapolri, Kapolda, dan yang lain-lainnya. Tapi terkait dengan jabatan-jabatan fungsional tadi, SDM, perencanaan anggaran, eh, logistik dan yang lain-lainnya, seharusnya bisa
usulan dari Menteri HAM tersebut bisa masuk ke sana seperti itu, Pak Gracia. Oke, baik. Pak, saya juga mau menyoroti soal tadi usia, sempat kita bahas juga di awal. Pertimbangan dari pemerintah dan DPR yang menginisiasikan adanya perubahan perpanjangan usia untuk pensiun ini karena ingin menyamakan dengan TNI yang juga sebelumnya sudah diubah dan juga kejaksaan. Bapak melihat dan mempertimbangkan ini sudah menjadi langkah yang benarkah? Fondasi alasan itu. Ya, eh, problemnya kebijakan itu kan tidak bisa sekedar copy paste kan, harus ada sesuatu yang menjadi prioritas. Mengapa usia pensiun itu kemudian ditambah seperti itu? Saya pun juga tidak setuju dengan perubahan usia pensiun di TNI maupun di kejaksaan gitu. Hmm. Kecuali apalagi ya kalau dalam undang-undang Polri ini kan ada sesuatu yang khusus terkait dengan masa jabatan Kapolri maupun penambahan penambahan usia pensiun untuk Kapolri dari 60 menjadi maksimal menjadi 63 seperti itu. Artinya kan Hmm. sebenarnya yang ini lebih nuansa politisnya lebih lebih kental dibandingkan nuansa eh, kepentingan atau manfaat bagi organisasi Polri sendiri. Karena dengan penambahan usia pensiun artinya ada problem regenerasi di tubuh Polri. Karena kalau kita lihat selama ini yang terjadi juga muncul isu adanya inflasi perwira menengah Kombes ke Ya. atas, termasuk inflasi Pati Jenderal seperti itu. Ketika eh, usia pensiun ini diperpanjang, resikonya hal-hal seperti itu juga akan semakin berat bagi organisasi kepolisian. Kalau kemudian karena ada penumpukan jumlah itu kemudian juga diakomodasi di luar struktur tanpa pensiun, ini juga akan memunculkan problem tadi. Makanya pasal terkait penambahan penambahan usia pensiun, terus kemudian penempatan personil di Petan luar personel. struktur ini lebih kental pada kepentingan-kepentingan Polri sendiri, organisasi Polri sendiri, dan kepentingan dari pemerintah atau rezim pemerintahan seperti itu yang lebih tepatnya. Oke, Pak, kita bergeser sedikit dengan struktur Kompolnas yang juga menjadi salah satu poin di sini. Kalau saya baca di sini dalam draft RUU yang dibahas di DPR, struktur dan status Kompolnas mengalami penguatan signifikan menjadi lembaga pengawas eksternal yang nantinya menjadi secara independen secara penuh begitu. Pandangan Bapak? Saya belum melihat ya independensi Kompolnas dalam pasal-pasal di draft itu seperti apa gitu. Kalau Kompolnas itu masih dipilih oleh Presiden, artinya Kompolnas ini menjadi bagian juga dari pemerintah seperti itu. Mhm. Jadi akhirnya kan siapa akan mengawasi siapa? Iya, Kalau kita mengacu atau mencontoh dari negara-negara lain terkait dengan kedudukan Komisi Kepolisian ini, mereka dipilih oleh DPR, dipilih DPR dan bisa berjarak dengan kepolisian maupun pemerintah. Kalaupun kemudian dalam draft ini ada upaya untuk meningkatkan kewenangan Kompolnas, memang itu sih yang memang 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 diperlukan ya. Peningkatan kewenangan itu menyangkut dengan investigasi independen untuk memeriksa eh, kasus-kasus yang ada di kepolisian, memeriksa laporan-laporan masyarakat. Tetapi kalau Kompolnas juga tidak diberikan kewenangan untuk mengajukan nama-nama atau nama-nama kandidat Kapolri, ya ini hanya sekedar gimmick saja, hanya sekedar retorika saja salah bahwa satu. seolah-olah sudah melakukan penguatan tapi pada dasarnya nyaris tidak ada seperti itu.
Oke, Pak, ini saya baru mendapatkan informasi bahwa DPR sudah mensahkan RUU Polri menjadi undang-undang di mana soal usia tadi yang kita bahas, batas pensiun jenderal diubah jadi bisa melewati 61 tahun. Berarti sudah sesuai dengan apa yang kita sampaikan di awal tadi, Pak, ada perubahan. Nah, Nah, tambah tadi ini ya. sebenarnya sudah. Ini bagaimana ini, Pak? Saya mau komentari lagi. Tadi sebenarnya sudah kita bahas, akhirnya sudah resmi. Ya, saya sangat menyayangkan sekali bahwa DPR kita ternyata tidak alih-alih eh, apa em, mengakomodasi harapan masyarakat untuk perbaikan Polri yang profesional dan independen, tetapi lebih mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik kekuasaannya sendiri maupun kepentingan-kepentingan kelompok status quo yang ada di organisasi kepolisian gitu. Hmm. Ya memang sangat disayangkan dan ke depan saya melihat upaya dengan disahkannya undang-undang Polri yang baru ini ya kita Ya. akan masuk ke babak baru, kembali ke era Orde Baru di mana Polri ini akan menjadi alat politik kekuasaan yang lebih kuat seperti itu. Oke, Pak, pertanyaan terakhir saya untuk menutup wawancara kita yang menarik ini ya, Pak. Bagaimana kira-kira Bapak melihat masyarakat dalam memandang perubahan undang-undang ini dan mungkin sentimen masyarakat kepada Polri? Em, Masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi sekarang yang sedang menurun, pasti konsentrasinya tidak akan tertuju pada revisi undang-undang Polri Undang-undang. ini. Tetapi eh, saya yakin eh, dengan disahkannya undang-undang Polri ini, eh, harapan masyarakat akan pupus ya. Harapan masyarakat akan pupus terhadap organ institusi Polri yang modern, profesional, demokratis dan akuntabel tadi. Gitu. Eh, Sikap masyarakat harusnya menolak eh, disahkannya undang-undang Polri ini seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang sudah berkenan bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Dan teman-teman itu tadi wawancara kami bersama dengan Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES. Ada sejumlah hal yang memang sudah kita bahas terkait dengan perubahan RUU Polri menjadi undang-undang yang sudah disahkan sejumlah poinnya. Dan teman-teman jangan lupa saksikan wawancara menarik kami lainnya tentang isu-isu politik dan luar negeri bersama saya Gracia Ben. Sampai jumpa.